Ya sebenarnya kita dulu sempat jadi disebutin lagi nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan lagi hari itu nggak ada ya sesuatu yang viral kayak gitu, lo bakal gimana? Nah, itu dia. Itulah adanya seorang produser. Ya. Mantap. Ini dia. Halo sahabat Tunsia, apa kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan pastinya siap ya menjalani hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol seru nih sama salah satu produser di radio swasta di Jakarta. Nah, apalagi buat teman-teman yang jurusan komunikasi atau mungkin jurusan yang lain tapi tertarik dengan dunia penyiaran, kita langsung ngobrol-ngobrol bareng nih sama narasumber kita hari ini. Langsung aja kita sapa dulu. Kali ini ada Bapak produser, kita panggil Bapak atau Mas atau Akang? Oh, udah, orang Padang. Ini adalah udah zaman Al-Sidik. Halo, Mbak Mega. Oh ya, anyway kita satu kampus dulu, teman-teman ya, bener ya Sidik ya? Iya sih kayaknya. Iya nggak sih? Tapi sekarang Sidik ini sudah menjadi seorang pria yang sukses sekarang. Wih. Amin, ya Allah. Oke Sidik, sekarang gue denger sih, ini emang sebuah realita. Sidik ini adalah sekarang menjadi seorang produser ya Dik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di radio apa, silahkan disebutkan biar teman-teman tahu. Di Radio Music City 107,5 FM. Oke, boleh nih sekalian opening kayaknya. Jangan dong, malu saya. Lengkap banget sama frekuensinya. Nah Sidik, boleh diceritain gimana sih perjalanan lu bisa menjadi seorang produser? Karena dulu nih dia pas pertama-tama jadi produser tuh sering banget teman-teman ya telepon buat Mei gimana jadi produser ya Mei ya gitu. Gak tahu nih sekarang udah jarang banget telepon nanya jadi produser ngapain aja, bikin konten gimana. Kayaknya sekarang udah mahir. Jadi nggak apa-apa, silahkan diceritakan Dik. Oke, jadi awalnya itu iseng-iseng aja sih apply tempat magang gitu kan. Karena mikirnya setelah lulus kuliah gue mau kemana gitu, gue mau ngapain gitu kan, gak tahu juga gue mau kerja di mana, gue mau kerja sebagai apa kan gak tahu juga, apalagi lagi pandemi kayak gini gitu. Jadi kemungkinan untuk tempat-tempat lain membuka lowongan pekerjaan kan sangat minim gitu kan. Jadi untuk saat ini gue kayak ya udahlah, gue magang-magang dulu aja gitu untuk banyak-banyakin CV gue, banyak-banyakin portofolio gitu kan. Oke. Akhirnya magang lah gue di bulan Maret tahun 2021 sampai bulan Juni 2021. Itu magang gue di sana selama 3 bulan. Kemudian ya udah selesai magang sempet nggak masuk tuh sekitar 1 mingguan lah, nggak masuk kantor lagi karena udah selesai magang kan. Kalau dikabarin lagi sama atasan kalau ibarat gini loh, dikabarinnya kayak lo udah dapet tempat belum gitu kan, tempat kerja maksudnya. Oke. Gue bilang belum kan, karena setelah magang ya, setelah selesai magang kemarin gue memang udah banyak apply di berbagai tempat, cuman belum ada panggilan gitu. Ya udah, terus kata atasan gue, ya udah masuk aja lagi di sini gitu kan, sambil nunggu apa namanya panggilan gitu segala macam, daripada nggak ada kerjaan di rumah gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue masuk lagi di pertengahan Juni tuh gue masuk lagi untuk sebagai, gue nggak tahu tuh pada saat itu gue sebagai anak magang atau kayak ya udah produser gitu ya aja gitu kan. Tempat belum ada kepastian nih kejelasannya kayak gimana. Jadi apply lagi, ya udah apply lagi aja lah di sini gitu kan. Apply lagi lah gue. Itu nunggu tuh sampai sebulan lebih karena kan pas bulan Juli itu gue nggak masuk ya, karena lagi salah satu dari 3 juta orang yang positif COVID, itu termasuk gue salah satunya. Jadi gue sempat nggak masuk kerja tuh sebulan ya kan. Nah baru masuk lagi di Agustus gue baru masuk lagi. Udah gue tanya gimana kejelasannya gue gitu buat segala macam, dan sedang diurus pada saat itu, sampai akhirnya di akhir Agustus itu udah ada lampu hijau, berarti kayak ya sudah nih bisa fix naik maksudnya gitu. Nah iya kayak gitu loh. Berarti lo benar-benar fix jadi produser itu di Agustus gitu, di akhir Agustus. Di akhir Agustus. Nah berarti tapi pas lo tadi masa karantina itu lo tetap melaksanakan tugas sebagai produser itu dari rumah atau gimana, atau di handle orang lain? Enggak, jadi pas waktu gue karantina itu gue sama sekali nggak dikasih kerjaan dari kantor, dan kantor juga kayak ya sudah lo sehat aja dulu gitu, karantina aja dulu, jangan stres bikin kerjaan segala macam. Jadi kerjaan gue
di handle sama PD gitu segala macam. Jadi PD yang ngebantu penyiar untuk nyusun rangkaian program segala macam kan. Sebenarnya kan itu tugas produser ya, cuman dibantu sama Iya. PD karena memang masuk. Jadi ya udah, pas kembali baru gue kerja kayak biasanya lagi sih, kayak gitu sih. Nah, anyway, ini pas pertama kali lo masuk jadi produser di situ tuh pas magang ya, apalagi tuh kayak lo tuh kan, gue ngeliat lo tuh kayak sosok yang panik gitu loh, bener-bener kayak karena lo tuh sering nelpon gue buat nanya gimana ya Mei pas lo jadi produser ngapain aja gini-gini kan. Ada bedanya kali ya, sebenarnya kita dulu sempet di radio Di kampus. kampus. Tapi mungkin ada perbedaan kali ya pas bener-bener udah di radio komersil gitu. Nah lu tuh sempet ngerasa kayak ada yang bikin lu shock nggak sih pas pertama kali lo jadi anak produser magang di situ, apa yang bikin lo kaget? Wih ternyata kerjanya kayak gini ya gitu. Kalau di radio kampus kan kita yang siaran, kita juga ngeproduserin diri kita sendiri kan, kita yang mau bawa flow kita siarannya kayak gimana kan diri kita sendiri waktu di radio kampus. Nah pas udah masuk di radio komersial ini nih kayak gue bener-bener harus terstruktur, rundownnya segala macam, programnya, kontennya segala macam tuh udah terstruktur gitu. Jadi gue tinggal masukin yang udah ada strukturnya. Kemudian kalau misalkan memang alhamdulillahnya sih enaknya di tempat gue itu kayak lu punya ide apa, lu punya kreativitas apa untuk program, ya udah lu kembangin gitu segala macam. Jadi nggak ada batasan untuk gue terus berkembang dan mengeksplor di program gue ya. Jadi kayak gue banyak referensi dari radio-radio lain juga gue dengerin gitu untuk referensi. Jadi pas gue udah benar-benar masuk ke dunia produser yang sesungguhnya di radio komersial, itu yang membuat gue beda dan membuat gue tahu, oh ternyata kayak gini loh kerjanya produser gitu loh. Yang gue tahu kan produser cuma ya udah lu bikin konten dan kasih ke penyiar gitu. Ternyata enggak cuma itu gitu loh, banyak banget hal-hal yang harus dikerjakan sama produser juga, kayak gitu sih Mega. Lo sekarang ditaruh di program apa? Gue sekarang ditaruh di program pagi. Program pagi itu namanya Morning Spirit sama Zona Katulistiwa di jam 10 sampai jam 1. Kalau Morning Spirit di jam 6 sampai jam 10. Oke, berarti lo pegang 2 program langsung nih? 2 program langsung. Oke. Nah, tadi gue sempat ngobrol kan sama temen lu, namanya siapa? Hilbram ya tadi? Siapa? Indra. Oh, Indra. Nah, katanya dia juga produser bareng lu gitu kan. Nah, ini gimana nih? Jadi lu di 2 program itu ada 2 produser. Kenapa nggak satu-satu? Sebenarnya Indra itu adalah magang di sini sebagai produser dan dia baru 1 minggu. Oh, baru 1 minggu. Hampir 2 minggu lah. Jadi kemarin gua di 1 minggu pertama gua kayak ngetandemin produser siang sore. Terus sekarang 1 minggu kedua ini gua ngetandemin produser pagi. Nah, yang sebenarnya produser pagi itu si Indra, pagi dan dari jam 6 sampai jam 1 itu sebenarnya produser Indra. Gue cuma tandemin doang, gue kayak kasih tahu arahannya kayak gimana selama 1 minggu. Nanti ketika gue udah selesai 1 minggu, gue balik lagi ke sore, ke siang sore. Oh, oke. Boleh dikasih tahu nggak sih kalau misalkan secara teknis kerjanya itu produser di radio lu tuh gimana sih? Kadang kerjaan produser itu mungkin di satu radio sama radio lain juga beda-beda gitu ya. Mungkin sebagian besar sama tapi adalah perintilan kecil-kecil yang beda kayak gitu. Coba kalau secara teknis di Radio Music itu tuh gimana, Dik? Secara teknis tiap program beda-beda nih. Kalau misalkan program reguler ya kita ngasih materi yang benar-benar ringan gitu loh. Yang santai gitu sesuai dengan programnya. Tapi kalau misalkan udah di program pagi atau program sore itu kan jam-jam prime time gitu ya. Ya kalau siaran itu kita emang udah harus menyiapkan flow-nya mau kayak gimana nih di siaran sore misalkan gini kan. Kalau misalkan mau dibawa santai, kalau misalkan ada gimmick-gimmick di 1 jam pertama kita bawa santai, nanti di jam berikutnya kita bawa rada melo sesuai dengan sesuai dengan tema di jam kedua, atau rada heboh sesuai di tema di jam kedua. Itu kayak gitu sih. Kalau gua buatnya memang per jam ya. Jadi 1 jam pertama misalkan kita bahas tema yang santai, nanti 1 jam kedua kita bahas tema yang agak heboh gitu penyiarnya. Terus di jam ketiga itu biasanya kayak udah mulai maghrib, setelah maghrib mau ke isya kan. Itu kayak biasanya kita agak santai juga, cuman nggak terlalu menggebu-gebu gitu, karena kan suasananya masih suasana setelah maghrib kan. Jadi nggak enak aja kalau kita terlalu hura-hura gitu siarannya. Tapi
menutup kemungkinan kita hura-hura juga gitu karena jam-jam prime time juga, jam-jam orang-orang pulang kantor, masa kita Iya. jam-jam sore gitu kita siarannya lemas gitu kan, jadi kayak Iya. orang-orang pengennya ganti channel aja kalau siarannya. Nah, tadi ngomongin tentang konten-konten itu, apapun yang lo bikin itu, lo itu merencanakannya setiap minggu atau setiap hari? Pas hari H gitu lo baru nyari topiknya kayak gitu? Gua setiap hari, kalau setiap minggu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kan setiap harinya pasti ada sesuatu yang baru nih, Hmm. ya kan, di dunia maya, di sosial media gitu. Kalau misalkan kita udah pakai bikinnya per minggu, Hmm. hal-hal yang baru di minggu kemarin baru kita siarkan kan ibaratnya telat banget gitu kan. Jadi gua bikinnya per hari. Kita lihat dulu nih di sosial media lagi pada ngomongin apa sih, baru kita jadiin konten, kita jadiin topik. Tapi kalau di radio gua ada hal-hal yang eh, boleh disiarkan boleh enggak gitu loh, kayak misalkan ngomongin politik terus juga Hmm. ya sara kayak gitu gitu nggak bisa masuk di Oh. radio gua. Tapi kalau misalkan lagi hari itu nggak ada ya sesuatu yang viral kayak gitu, lo bakal gimana? Nah itu dia, itulah adanya seorang produser ya. Mantap. Ini dia. Produser adalah kunci. Betul, kita harus benar-benar cari, kalau misalkan nggak ada yang viral atau nggak ada sesuatu hal yang menarik untuk dibicarakan, kita yang Hmm. buat sendiri. Hmm. Kayak apa yang lagi gua rasain nih, kayak misalkan nih, ini contoh ya, Hmm. gue mau berangkat ke sini tapi kayak gue nih lagi pakai kacamata, gue mau Hmm. berangkat ke sini tapi kadang kacamata gue taruh di atas, gue Ya. lupa nih kacamata gue taruh mana ya, cari kemana-mana tuh di sini, itu bisa dijadiin konten atau bisa dijadiin topik obrolan gitu. Oke. Jadi sebenarnya gampang ya, ringan kalau misalnya lagi nggak ada gitu kan. Cuman ya harus Iya, mikir juga gitu kan. Kalau nggak ada kejadian yang lu hari ini kayak bisa dipikir jadi topik juga mikir lagi kan jadinya. betul betul, pikir lagi benar. Nah, kalau misalkan nyari-nyari guest star atau bintang tamu itu kerjaan produser juga bukan di radio lu? Ya, kalau untuk nyari gestar itu ada namanya tim media relation dan markom ya, Hmm. yang menentukan kayak tamu mau promo atau segala macam itu dari markom. Gua Hmm. sebagai produser cuman kayak ngasih ini aja, kayak ibaratnya dari mereka ngasih tahu nih, Dik, di tanggal sekian ada tamu ini profilnya gitu ya, Hmm. dari mereka gitu. Ya udah, gue pelajarin profilnya, gue bikin list pertanyaan-pertanyaannya, gue bikin gimmick-gimmicknya, gue bikin rundownnya segala macam. Kalau misalkan promo lagu, gue taruh nih di menit keberapa dia bisa nyanyi gitu kan, di menit keberapa kita break lagu gitu segala macam, itu gue yang menentukan. Cuman kalau misalkan untuk menentukan ada tamu datang atau enggak itu dari tim markom sama media relations sih. Oke, berarti itu bukan pekerjaan utama lo ya buat nyari guest star itu sebenarnya. Nah, tapi kalau misalkan guest star yang kayak tamu bulanan, karena di Hmm. radio gue tuh, tamu mingguan, sorry. Di radio gue tuh ada, selalu ada tamu mingguan, kayak setiap Hmm. hari Senin, di jam 5 sore itu kan ada program Tazkia Kolbu, segmen Tazkia Kolbu, sorry. Hmm. Itu ada ustadz-ustadz yang setiap hari Senin datang sini untuk, apa namanya, kultum gitu, selama Hmm. 1 jam. Kemudian di hari Rabu, di jam 9, itu ada health and beauty juga. Terus Hmm. juga di jam siang, di jam 2 sampai jam 3 ada yang namanya program sensasi wanita, terus ada segmennya ruang keluarga. Itu kayak tamu-tamu tetap itu biasanya gue yang ngekontak gitu, kayak misalkan minggu ini datang nggak kak atau datang nggak pak gitu kan segala macam. Misalkan mereka confirm datang nih gitu, ya udah Hmm. gue tanya lagi mau bahas tema apa gitu segala macam kan. Misalkan dia ngasih temanya ini, tapi kalau misalkan dari sana sudah apa namanya menentukan pertanyaan-pertanyaannya, gue Hmm. jadi nggak usah bikin pertanyaan lagi gitu loh. Jadi kayak oh ya udah, pertanyaan udah jadi, gue tinggal pertanyaan itu tinggal gue masukin ke dalam rundown gitu doang. Oh, jadi itu udah tamu tetap setiap minggunya kayak gitu. Iya, iya betul Oh, kayak gitu. kalau misalnya mereka tiba-tiba ngasih tahu nih nggak bisa datang nih gitu kan, lu bakal kosongin atau nyari langsung gitu siapapun? Enggak, kalau misalkan memang mereka nggak bisa datang, gue tetap ya udah nggak ada segmen itu. Jadi segmen yang 1 jam itu gue ganti ke segmen lain kayak gitu. Oh, nggak apa-apa diganti Jadi ke segmen lain gitu nggak apa-apa? nggak apa-apa, itu asal ada kesepakatan antara PD ya Mm-mm. sama PD juga kayak gitu sih. Oke. Dik, boleh dijelasin nggak itu apa sih yang di belakang lu itu? Oh, ini lemari. Iya, isinya apa? Isinya apa? Isinya tuh kaset-kaset Mm-mm. yang
karena gini, maksud gue agak susah menjelasinya. Cuma mudah-mudahan lu paham kan. Dulu kan radio itu kan sulit ya untuk nyari Mm-mm. lagu, ya kan. Mm-mm. Jadi mereka harus pakai kaset gitu, Mm-mm. dan kaset-kaset yang dari penyanyi-penyanyinya tuh di ibaratnya kayak di convert gitulah untuk bisa masuk ke dalam playlist radio, apa namanya, itu radio kan, playlist radio Mm-mm. gitu. Jadi dulu kayak gitu, jadi dari kaset-kaset ini bisa masuk ke playlist. Nah ini Oke. sebenarnya udah lama banget sih, dari gua belum ada di sini udah ada Itu kayak gitu sih. berarti dari awal berdiri radio lu mungkin ya? Ya mungkin dari sejak awal berdirinya radio itu sih, benar Oke. benar. Lu tahu nggak satu satu CD itu biasanya ada berapa lagu atau ada berapa playlist? Oh, macam-macam, karena kan Mm-mm. kalau dulu itu kan yang ngeproduksi CD itu kan nggak satu CD satu lagu ya, Mm-mm. misalkan. Jadi kayak countdown-nya itu selama 1 minggu, 1 minggu misalkan 10 lagu, lagu yang Mm-mm. sering sama banyak orang gitu. Jadi itu dalam satu CD itu ada 10 lagu yang sering didengerin banyak orang. Oh. Jadi selama 1 minggu, kayak 1 minggu nih uh, kirim CD, terus kemudian minggu depan kirim CD lagi, kayak begitu-begitu sih Mega. Oke. Kalau berarti dulu itu penyiar berarti ngesetting lagunya sendiri. Mereka setiap siaran juga sambil pegang kaset gitu atau gimana? Nggak, ke penyiar tetap bersiaran seperti biasa, Mm-mm. yang ngurusin CD-CD lagu-lagu ini untuk bisa masuk ke playlist tim produksi di kantor gua di Music City. Oh alah, susah ya berarti dulu ya. Ribet gitu kayaknya bayanginnya ya. Betul. Tapi sekarang udah gampang kalau di tempat lu itu ada aplikasinya atau gimana buat playlist lagu? Ya, kalau di radio juga ada aplikasinya. Hmm? Kemudian kalau misalkan mau apa namanya, kita lihat nih lagu-lagu yang sering didengerin atau lagu-lagu yang lagi hit sekarang, yang paling banyak Hmm? didengar itu lagu-lagu apa? Itu biasanya kita ada program namanya Countdown 25. Itu Hmm? 25 lagu yang sering diputar gitu sama masyarakat. Itu Hmm? nanti kita masuk ke dalam program itu. Program itu biasanya ada di hari Minggu. Kemudian itu kan ada di hari Minggu ya. Hmm? Jadi nanti di minggu depan ganti lagi, mungkin bisa jadi ganti-ganti lagi lagunya, atau misalkan di Oke. urutan pertama bisa jadi urutan keempat, kayak gitu Hmm? sesuai dengan uh, grafik lagu tersebut naik atau turun, kayak gitu sih Oh, Meg. oh, oh, ngomongin hari Minggu. Lu kerja itu dari Senin sampai hari apa? Gua Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Minggunya itu terus apa isinya di radio itu siapa yang menjalankan? Gimana tuh? Kalau Sabtu Minggu itu kan nggak ada penyiar, Hmm. tapi penyiar itu tapping untuk Sabtu dan Minggu. Hmm, hmm, Jadi hmm. yang ada di radio di setiap hari Sabtu Minggu itu biasanya udah pasti ada operator, Hmm. kemudian ada uh, produksi, tapi produksi nggak sampai selesai ya, maksudnya kayak kalau ada beberapa hal yang harus dikerjakan dia kerjakan, cuman kalau lagi nggak ada ya nggak, cuman tetap harus ada operator sih. Oh alah, berarti produser nggak ada ya berarti ya? Berarti kalau Nggak ada teman-teman hari Sabtu Minggu tuh ada suara di radio, itu ternyata suara tappingan ya Dik ya? Bukan suara langsung tapping. on air? Oh Iya, suara tapping. alah. Oke kalau gitu. Oke Sidik, sebelum kita closing mau nggak ngasih tips ke teman-teman buat gimana sih biar caranya bisa terjun ke dunia penyiaran radio? Kalau ini tips dari gue ya, gue nggak tahu Oke? mungkin dari orang lain beda-beda, cuman kalau dari gue adalah lo tahu dulu nih, lo kenal dulu radio. Hmm. Kalau lo nggak tahu radio ya mungkin itu akan sulit untuk lo bisa kerja di dunia radio. Kemudian yang kedua itu paling penting adalah relasi. Relasi penting banget, karena ketika lo pengen terjun ke dunia radio penyiaran, lo nggak punya relasi, lo nggak punya apa namanya ya kunci gitu loh untuk membantu lo untuk bisa bekerja atau nanya-nanya segala macam tentang radio, itu akan sulit gitu. Terus yang ketiga adalah kemauan. Kalau lo benar-benar mau, diri lo mau untuk kerja di tempat dunia kreatif kayak radio ini, Hmm. lo harus apa namanya kayak konsisten gitu loh. Jangan tiba-tiba mau ntar di tengah jalan cabut gitu aja kayak gitu. Itu nanti akan sulit gitu kan. Terus yang ketiga juga harus nyari-nyari apa namanya ya, lo research sendirilah radio-radio mana yang lagi buka loker Hmm. atau magang atau freelance kayak gitu-gitu. Biasanya tuh banyak di Tap, Instagram atau di itu kan apa namanya kayak iya, website cari kerja gitu. Itu iya banyak. benar.
Tapi jarang sih ya kalau radio sih Dik, jarang loh Dik. Kalau kita nggak bener-bener nyari sendiri gitu jarang ya buat loker radio Iya, itu. betul. Makanya alhamdulillah gua bisa di sini juga karena nyari sendiri dan Iya. kebetulannya lagi ada. Jadi alhamdulillah masuk deh sampai sekarang. Ya benar. Oke, kalau gitu lu mau promo IG lu atau IG radio lu? Gimana silakan? Boleh promo Instagram radio gua di @musiccity10750 FM. Oke. Instagram lu nggak? Instagram gua start aja Instagramnya Mega terus ketik deh Sidik ntar keluar. Iya, ini pokoknya si Dikap yang followernya banyak. Dia artis loh, teman-teman, dia artis. Dia pernah main film pendek di YouTube. Judulnya apa, Dik? Judulnya apa, Dik? Ada Home itu Heeh. horor, terus Heeh. juga ada Berantas itu action. Action. Ah, Heeh, terus yang ada apa di lagi? YouTube baru itu sih. Nanti Oh, deh baru. tungguin deh. Nanti Oh, bakal rilis lagi sih. ini artis ini multi talentan sekali ya Anda ini, ternyata Lalu terkenal loh dia. Mega. Oke. Oke Dik, kalau gitu thank you ya udah mampir di podcast kita. Thank you juga Mega. Sama-sama. Nanti kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi ya. Siapa tahu udah jadi penyiar. Kan dia mau jadi penyiar Amin. ceritanya. Amin. Oke, kalau gitu Dik, makasih ya. Dadah. Terima kasih. Dah. Oke, sahabat Tunsia, itu tadi perbincangan kita dengan salah satu produser dari radio swasta di Jakarta. Nah, teman-teman yang selama ini penasaran sama kerjaan produser di sebuah radio mungkin sudah terjawab hari ini. Nah, teman-teman jangan lupa untuk terus tonton episode-episode podcast pukul 6 dan jangan lupa subscribe, like dan juga share video ini biar teman-teman yang lain bisa lihat videonya juga. Kalau gitu terima kasih yang udah nonton video ini. Have a nice day. Bye.